Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida, NIM 859421399, mata kuliah Filsafat Ilmu, Prodi PG PAUD. Baik, untuk memenuhi tugas kedua saya, Filsafat Ilmu, saya akan menjelaskan soal nomor 1. Di mana soalnya, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmuan serta nilai-nilai dalam pendidikan. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmian serta nilai-nilai dan dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai landasan berpikir dalam ilmu pendidikan. Melalui filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai kegiatan mengajar, tetapi sebagai ilmu yang memiliki objek kajian, metode, dan tujuan yang jelas. Bagian A, mengawasi eksistensi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu menjelaskan hakikat pendidikan seperti apa, yaitu mengapa pendidikan diperlukan, apa tujuan pendidikan bagi manusia. Dengan demikian, filsafat ilmu menjaga agar pendidikan tetap memiliki arah dan identitas sebagai ilmu yang memanusiakan manusia. Bagian B, memperkuat keilmian pendidikan. Filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan disusun secara sistematis, logis, rasional, empiris, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui pendekatan ilmiah, pendidikan dapat diteliti, diuji, dan dikembangkan berdasarkan data dan teori, bukan sekedar pendapat pribadi. Bagian C, memperkuat nilai-nilai dalam pendidikan. Pendidikan tidak hanya mengajar kecerdasan intelektual, tetapi juga nilai moral, etika, sosial, dan kemanusiaan. Filsafat ilmu membantu pendidikan agar dapat tetap berorientasi pada pembentukan karakter, keadilan, tanggung jawab, dan pengembangan manusia seutuhnya. Baik, kita ke nomor 2. Dengan soal bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan peserta didik dan masyarakat. Pendidikan seperti ini akan memperkaya filsafat ilmu karena melahirkan pengalaman baru, refleksi, kritis, dan pemikiran tentang hakikat manusia dan pembelajaran. Contohnya, perkembangan teknologi digital dalam pendidikan memunculkan kajian filsafat baru tentang etika penggunaan teknologi. Pembelajaran inklusif melahirkan pemikiran tentang keadilan dan hak setiap individu memperoleh pendidikan. Dengan demikian, praktik pendidikan yang berkembang di masyarakat menjadi bahan refleksi bagi filsafat ilmu untuk terus memperbaharui konsep, teori, dan nilai pendidikan. Next, kita ke nomor 3. Dengan soal, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan karena filsafat ilmu membantu mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui tiga aspek utama. Yang pertama yaitu ontologi. Ontologi membahas hakikat atau objek yang dikaji. Pertanyaannya, apa hakikat pendidikan? Apa hakikat peserta didik? Dan apa hakikat belajar? Contoh, guru memahami bahwa setiap anak memiliki
potensi dan karakteristik berbeda sehingga pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Bagian B, epistemologi, membahas cara memperoleh pengetahuan. Pertanyaannya, bagaimana proses belajar terjadi? Metode apa yang tepat digunakan? Bagaimana suatu pengetahuan dinyatakan benar? Contoh, guru menggunakan metode observasi, eksperimen, diskusi, dan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Bagian C, aksiologi, membahas nilai dan manfaat ilmu. Pertanyaannya, untuk apa pendidikan dilakukan? Nilai apa yang harus dikembangkan? Contoh, pendidikan tidak hanya mengajar nilai akademik, tetapi juga membantu karakter, disiplin, dan tanggung jawab sosial. Melalui 3 pendekatan tersebut, persoalan pendidikan dapat dianalisis secara lebih utuh dan mendalam. Next, kita ke nomor 4. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. A. Dalam kebijakan pendidikan, penerapan kurikulum merdeka menunjukkan adanya dasar filsafat humanisme dan konstruktivisme, yaitu peserta didik menjadi pusat pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran, disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi siswa. Bagian B, dalam proses pembelajaran, guru menerapkan pembelajaran berbasis projector based learning agar siswa aktif mencari pengetahuan, berpikir kritis, bekerja sama, dan mampu memecahkan masalah nyata. Hal ini menunjukkan penerapan epistemologi karena pengetahuan diperoleh melalui pengalaman langsung. C. Dalam pendidikan karakter, sekolah menerapkan budaya disiplin, gotong royong, dan kejujuran sebagai bentuk penerapan aksiologi pendidikan, yaitu pendidikan yang berorientasi pada nilai dan moral. D. Dalam penelitian pendidikan, guru melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK untuk memperbaiki proses pembelajaran berdasarkan data dan refleksi ilmiah. Ini menunjukkan penerapan filsafat ilmu dapat mengembangkan ilmu pendidikan secara sistematis. Baik, terima kasih banyak kepada yang terhormat dosen mata kuliah filsafat ilmu. Saya mohon saran dan kritikannya. Saya sebagai mahasiswa UT insya Allah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjadi mahasiswa yang terbaik. Terima kasih.